Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Eight-Legged Freaks yang dirilis pada tahun 2002. Di dalam film ini bercerita tentang sebuah kota terpencil yang sebentar lagi akan mengalami kebangkrutan. Awalnya wali kota di sana ingin menjual sebuah tambang yang ada di kota itu. Akan tetapi ternyata terdapat laba-laba besar yang mulai bersemayam di dalam tambang tersebut. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini mengambil latar di kota pertambangan Prosperity. Terdapat seorang supir truk yang sedang membawa muatan kimia. Lalu secara tiba-tiba, tong berisi cairan kimia terjatuh di sebuah waduk dikarenakan sang supir ingin menghindar dari kelinci yang sembarangan melintas. Scene kemudian berpindah memperlihatkan seorang peternak laba-laba bernama Josh yang sedang mencari jangkrik untuk makanan laba-labanya. Jangkrik itu ternyata berada di dalam waduk yang sebelumnya sudah bercampur bahan kimia. Setelah selesai mencari jangkrik, Josh langsung memberi makan laba-labanya dengan jangkrik yang tadi ia tangkap. Tak terasa seminggu pun telah berlalu. Terdapat seorang bocah bernama Mike yang ingin pergi menuju ke tempat Josh untuk melihat laba-laba. Karena laba-laba itu memakan jangkrik yang sudah terkontaminasi bahan kimia, ternyata membuat laba-laba itu berubah menjadi besar, tidak seperti ukuran normal. Mike pun sangat kagum karena melihat hal tersebut. Setelah selesai melihat-lihat, Mike pun segera pergi dari tempat itu. Sesaat setelah Mike pergi, ternyata terdapat satu laba-laba yang lepas dari kandangnya mulai menggigit Josh. Josh yang merasa kesakitan secara tidak sengaja menjatuhkan semua kandang laba-labanya yang akhirnya membuat seluruh laba-labanya mulai berhamburan ke sana kemari. Pada akhirnya, Josh pun dibunuh oleh laba-laba tersebut. Seminggu kemudian, Mike kembali mengunjungi Josh. Tetapi di tengah perjalanan, ia malah melihat ibunya berada di waduk. Ibunya Mike bernama Sam yang merupakan seorang sheriff bersama rekannya bernama Pete mencoba untuk mengeluarkan tong kimia dari dalam waduk. Mereka mengira bahwa ada seseorang yang sengaja membuang limbah tersebut. Mike pun langsung berkata ke ibunya bahwa dirinya ingin pergi ke rumah Josh. Akan tetapi Sam melarangnya dan mengajak Mike pulang bersama ibunya. Di rumah, Mike meminjam telepon pada kakaknya yang bernama Ashley dan mulai menelpon Josh untuk memberitahukan bahwa Mike tidak jadi ke sana. Akan tetapi tidak ada jawaban dari Josh. Lalu wali kota bernama Wade mengadakan rapat kota di sebuah mall miliknya dengan dihadiri oleh semua warga. Ternyata kota itu sebentar lagi akan mengalami kebangkrutan. Untuk mengantisipasinya, mereka berencana untuk menjual tambang di kota itu ke orang yang lebih kaya agar kota itu tidak bangkrut. Kemudian tiba-tiba datanglah seorang pria bernama Chris yang merupakan anak dari pemilik tambang tersebut. Ayah Chris lah yang membangun tambang itu berharap ada emas di dalamnya sehingga akan membuat kota itu menjadi sejahtera. Akan tetapi hingga saat ini ayah Chris gagal menemukan emas itu. Lalu saat berada di dalam tambang, ayah Chris mendapatkan insiden yang akhirnya membuat ayah Chris tewas di dalam tambang. Chris ini dulunya berada di kota yang berbeda. Namun karena ayahnya meninggal, dirinya terpaksa kembali ke kota Prosperity setelah 10 tahun tidak kembali. Di pertemuan itu, Chris menolak untuk menjual tambang milik ayahnya. Walaupun Wade sudah memaksanya, tetapi tetap saja Chris tidak ingin menjualnya. Sebelum pulang ke rumah, Chris bertemu kembali dengan Sam setelah 10 tahun tidak berjumpa. Kemudian di rumah Pete yang ingin merenovasi rumah, tiba-tiba saja ada sesuatu yang terjadi pada hewan peliharaan milik Pete. Singkat cerita saja, pagi pun tiba. Bibi Chris bernama Gladys menyuruh Chris untuk memberitahu Sam alasan dirinya pergi dari kota ini. Namun tampaknya Chris ragu-ragu untuk bertemu kembali dengan Sam. Tapi dengan paksaan dari bibinya, Chris pun segera berangkat ke rumah Sam. Namun sesampai di sana, Chris tidak jadi bercerita pada Sam tentang alasannya pergi dari kota ini. Karena tidak jadi bercerita, pada akhirnya Chris pun pergi dari tempat itu. Sesaat setelah Chris pergi, secara diam-diam Mike pergi ke rumah Josh. Di sana Mike sangat terkejut karena melihat ada banyak sekali jaring laba-laba dan juga seluruh ruangan itu sangat-sangat berantakan. Semua laba-laba milik Josh hilang entah kemana. Ketika sedang menelusuri, Mike menemukan tambang yang dibuat oleh ayah Chris. Di dalam sana, Mike menemukan kaki yang ia duga adalah kaki dari laba-laba. Di saat yang sama, benar saja terdapat laba-laba yang sangat besar sedang bersemayam di dalam tambang tersebut. Karena merasa ketakutan, Mike pun segera pergi dari tempat itu.
Di perjalanan, Mike pun menumpang di mobil yang dikendarai oleh Chris. Di situ Mike mulai bercerita pada Chris bahwa dirinya menemukan kaki laba-laba yang besar berada di dalam tambang. Kemungkinan di dalam tambang tersebut ada banyak sekali laba-laba besar. Walaupun Mike sudah berkata seperti itu, tetapi Chris tidak mempercayai perkataan dari Mike. Chris pun mulai mengantar Mike pulang, sedangkan dirinya akan pergi ke tambang. Di tambang, Chris dan rekan-rekannya mencoba mencari tahu penyebab kematian ayah Chris. Namun nasib sial, salah satu rekan Chris mati dengan mengenaskan akibat laba-laba besar. Setelah selesai dari tambang, Chris mendatangi tempat cukur untuk mencukur kumis dan jenggotnya. Setelah selesai, Chris pun bergegas kembali pulang. Di rumah, Chris sama sekali tidak bisa menemukan keberadaan dari bibinya. Ternyata bibinya ingin mencari hewan piaraannya yang berada di ruang bawah tanah. Akan tetapi nasib naas, bibinya pun diserang oleh salah satu laba-laba besar. Teriakan yang dikeluarkan oleh bibinya membuat Chris pun segera mencari bibinya. Namun di ruang bawah tanah itu, Chris hanya menemukan kaki laba-laba besar. Kaki tersebut sama persis dengan kaki yang dibawa oleh Mike sebelumnya. Oleh karena itu, Chris pun segera pergi ke rumah Mike untuk menanyakan tentang laba-laba. Di tempat lain memperlihatkan Ashley sedang berciuman dengan pacarnya yaitu Brad. Karena Brad terlalu berlebihan, pada akhirnya Ashley dengan terpaksa mengeluarkan kejut listrik yang diberikan oleh Sam sebelumnya. Ashley pun meninggalkan Brad sendirian. Sesaat setelah Ashley pergi, Brad melihat ada banyak sekali laba-laba besar yang mulai mendekatinya. Karena takut, Brad pun berlari menuju ke tempat rekan-rekannya untuk mengambil motornya dan berusaha menyelamatkan diri dari serangan para laba-laba. Salah satu mobil bermuatan bensin diserang juga oleh laba-laba yang akhirnya membuat mobil itu meledak sangat dahsyat. Akibat ledakan yang terjadi membuat telepon di seluruh kota menjadi tidak berfungsi. Karena saking banyaknya laba-laba, Brad terpaksa memasuki tambang untuk bersembunyi. Singkat cerita, Chris pun tiba di rumah Mike. Chris mulai menanyakan pada Mike tentang apa yang terjadi. Mike mulai menjelaskan bahwa seorang pria bernama Josh memelihara banyak laba-laba. Kurang lebih ada sekitar 200 laba-laba yang dipelihara oleh Josh. Akan tetapi semua laba-laba itu berubah menjadi besar berpuluh-puluh kali lipat dari sebelumnya. Kemungkinan besar bibi Chris diserang oleh laba-laba jantan. Biasanya, ukuran laba-laba betina jauh lebih besar daripada laba-laba jantan. Hal itu dikarenakan laba-laba ingin mencari perhatian betina dengan cara si laba-laba jantan akan mencari mangsa dan langsung diberikan pada laba-laba betina. Dengan banyaknya makanan yang dikonsumsi oleh betina, membuat ukuran si betina jauh lebih besar. Lalu di saat yang sama, Ashley diserang oleh laba-laba tersebut. Beruntungnya ibu dari Ashley yaitu Sam berhasil menyelamatkannya. Sam langsung menghubungi Pete melalui walkie-talkie-nya untuk segera datang ke rumah karena ada keadaan yang darurat. Dengan cepat, Pete pun mulai bersiap-siap dengan membawa banyak perlengkapan senjata. Singkat cerita saja, Pete pun tiba di rumah Sam. Ketika ingin keluar, mereka ternyata sudah dikepung oleh banyak laba-laba besar. Dengan berbekal senjata, mereka berusaha untuk memasuki mobil Pete. Mereka semua pun memutuskan untuk pergi ke tempat saluran radio. Sam dan Chris yang akan turun dari mobil, sedangkan yang lainnya mengawasi dari luar. Melalui saluran radio, Sam memberitakan bahwa terdapat banyak laba-laba besar yang mulai menyerang kota. Sam menyuruh orang-orang yang mendengar radio tersebut untuk segera pergi ke mall yang ada di kota itu, karena di mall semua pintu terbuat dari besi. Hal itu mungkin akan mencegah laba-laba agar tidak masuk ke dalam. Namun para warga kota yang mendengar siaran radio itu tidak percaya dengan semua perkataan dari Sam. Lalu di saat yang sama, terdapat laba-laba betina yang mulai menyerang Sam, Chris, dan juga Harlan. Mereka berusaha kembali ke mobil Pete dan segera menuju ke mall. Sementara itu warga kota baru percaya perkataan Sam setelah terjadi banyak kekacauan di kota akibat laba-laba.
Warga kota yang akhirnya percaya dengan penyerangan itu bergegas menuju ke mall. Singkat cerita saja, banyak warga kota yang berhasil masuk ke dalam mall. Petugas keamanan mall bergegas untuk menutup semua akses pintu masuk. Pintu yang terbuat dari besi mungkin hanya bertahan beberapa saat. Beberapa dari mereka mulai berdebat tentang apa yang sebenarnya terjadi. Karena perdebatan tidak akan menyelesaikan masalah, pada akhirnya Mike mulai memberitahu warga kota jika mereka menimbulkan suara bising seperti getaran, pergerakan, dan orang yang berbicara, maka laba-laba itu akan datang ke sini dengan jumlah yang lebih banyak. Hal itu disebabkan karena laba-laba peka terhadap suara. Hal yang harus mereka lakukan saat ini adalah tidak bersuara dan berdiam diri di tempat. Akan tetapi semuanya berteriak dan menjadi panik setelah laba-laba betina berhasil membobol pintu besi. Sam pun langsung menyuruh warga kota untuk mempersenjatai diri mereka sendiri. Setelah semuanya membawa senjata, Harlan memiliki ide untuk menggunakan ponsel dan juga penguas sinyal di mall tersebut agar bisa menelpon 911. Pada akhirnya, Chris dan juga Harlan bergegas naik ke atas mall untuk mencari sinyal. Sebelum Chris dan Harlan pergi, Mike memberikan beberapa parfum yang berguna untuk mengalihkan perhatian laba-laba. Tanpa disadari oleh yang lainnya, Wade diam-diam pergi ke pertambangan lewat jalan rahasia. Di tambang tersebut, Wade bertemu dengan anaknya yaitu Brad. Akan tetapi nasib naas, Wade diserang oleh laba-laba tersebut. Brad yang tidak punya waktu lagi bergegas mencari jalan keluar. Sementara itu di dalam mall, terjadi banyak kekacauan diakibatkan oleh laba-laba yang berhasil membobol pintu besi. Karena jumlah mereka yang sangat banyak, mereka semua pun memutuskan untuk bersembunyi di ruang penyimpanan. Pete yang merupakan salah satu polisi berusaha mengalihkan perhatian para laba-laba agar mereka tidak mengejar warga kota. Pada akhirnya, Pete pun memutuskan untuk pergi melewati jalan lain. Sementara itu di atas mall sudah ada banyak sekali laba-laba yang mulai mendekati Chris dan juga Harlan. Chris yang sudah sampai di atas akhirnya mendapatkan sinyal dan langsung menelpon 911. Ia mulai bercerita bahwa ada banyak sekali laba-laba besar yang mulai menyerang semua orang di kota Prosperity. Ia meminta agar para polisi lebih cepat datang agar tidak banyak memakan korban jiwa. Setelah bercerita banyak, bukannya malah percaya, polisi itu malah mengira bahwa telepon itu hanya bersifat candaan. Karena tidak punya waktu lagi, Harlan dengan rela mengalihkan perhatian para laba-laba agar mereka tidak mendekati Chris. Pada akhirnya di bawah sana, Harlan bertemu dengan Pete. Mereka berdua pun segera pergi dari kota untuk meminta bala bantuan. Chris yang dalam keadaan terdesak langsung menyelamatkan diri dengan cara bergelantungan. Kebetulan di situ ada Sam. Sam langsung membebaskan Chris dan mengajaknya menuju ke ruang penyimpanan. Di ruang penyimpanan ternyata terdapat pintu rahasia menuju tambang. Akan tetapi ternyata pintu itu terkunci. Mereka semua pun sadar bahwa yang mengunci pintu itu adalah Wade karena dari tadi Wade tidak terlihat batang hidungnya. Lalu di saat yang sama, tiba-tiba Brad membobol pintu itu dengan menggunakan alat berat. Semua warga kota pun disuruh memasuki tambang dan mengikuti jalur kabel agar mereka semua bisa keluar dari tambang ini. Baru saja berjalan, Chris mencium bau gas metana. Chris lalu memperingatkan yang lainnya agar jangan menembak. Karena jika ada tembakan, maka tambang itu akan meledak diakibatkan oleh gas metana. Saat melusuri lebih dalam, ternyata tambang itu dijadikan sarang oleh laba-laba betina. Di sana terlihat bahwa ada banyak sekali orang-orang yang terjaring, termasuk Wade yang ternyata masih hidup. Mereka langsung membebaskan Wade. Chris menyuruh semuanya untuk keluar dari tempat ini, sedangkan dirinya akan mencari bibinya yang mungkin berada di sarang laba-laba betina. Sebelum pergi, Chris ingin menceritakan alasan kenapa dirinya meninggalkan kota. Akan tetapi tampaknya Sam sudah tahu semuanya bahwa ternyata Chris mencintai Sam. Sam mulai mengatakan bahwa Chris tidak mau menyatakan perasaan hatinya karena memang Sam sudah memiliki suami. Dia tidak ingin merusak keluarga dari Sam. Nah setelah itu, Chris sengaja memukul suami dari Sam karena dia terciduk berselingkuh dengan wanita lain. Sam tahu semua itu karena sewaktu Chris pergi dari kota ini, ayah Chris lah yang menceritakan semuanya pada Sam. Ayah Chris mengatakan bahwa Chris pergi dari kota karena dirinya malu bertemu dengan Sam yang pernah memukul suami dari Sam. Setelah selesai bercerita, Chris langsung menyuruh Sam menyusul yang lainnya. Chris pun mulai membuka satu persatu jaring, berharap ia menemukan bibinya dalam keadaan hidup. Selang beberapa lama mencari, pada akhirnya ia berhasil menemukan bibinya. Bibinya ternyata masih hidup. Di saat yang sama pula, Chris dan bibinya menemukan emas di dalam tambang tersebut.
Lalu di sana mereka dikejutkan dengan kedatangan laba-laba betina. Karena tidak bisa menembak, pada akhirnya Chris menggunakan parfum yang diberikan oleh Mike sebelumnya untuk mengalihkan perhatian laba-laba. Karena tidak ada waktu lagi, mereka berdua pun segera pergi dari tempat itu menggunakan motor milik Brad. Di detik-detik akhir, Chris langsung meledakkan tambang itu dan membunuh seluruh laba-laba yang berada di tambang. Banyak polisi akhirnya tiba di lokasi dan mempercayai laporan tentang penyerangan laba-laba besar. Lalu Pete pun memberitahu warga kota bahwa seluruh laba-laba itu meminum air waduk yang telah bercampur dengan cairan kimia, sehingga membuat laba-laba itu bermutasi menjadi makhluk yang lebih besar. Scene akhir memperlihatkan Harlan yang mulai menceritakan kisah tentang laba-laba. Dia mengatakan bahwa kota memutuskan untuk menutupi seluruh insiden yang terjadi dan tambang tersebut perlahan-lahan mulai dibuka. Lalu Harlan menunjukkan gigi emasnya yang menandakan bahwa kota itu tidak jadi mengalami kebangkrutan karena penemuan emas yang ada di tambang milik ayah Chris. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.